Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini bisa kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang kebangkitan dalam Alkitab. Kita masih di dalam doktrin akhir zaman. Setelah kita belajar tentang penghakiman demi penghakiman, maka perlu kita mempelajari tentang kebangkitan dalam Alkitab. Mengapa ini sangat penting sekali? Karena secara umum banyak orang berpikir bahwa kebangkitan itu adalah satu peristiwa tunggal. Jadi banyak orang berpikir bahwa nanti akan ada kebangkitan tunggal. Berarti semua akan dibangkitkan pada waktunya nanti. Dan dibangkitkannya secara bersamaan. Hal itu terjadi karena mereka membaca kitab Yohanes pasal 11. Marta dan Maria, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, memang kami tahu bahwa dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu mereka membaca lagi dalam Daniel pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa sebagian orang akan dibangkitkan untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian orang akan dibangkitkan untuk mendapat kehinaan yang kekal. Nah dari sini ada sebuah konsep bahwa kebangkitan seolah-olah itu terjadi satu. Seolah-olah terjadi satu kali saja, yaitu kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi ketika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, jadi ketika membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kita dapatkan sebenarnya kebangkitan itu ada beberapa kejadian. Jadi ada beberapa kejadian. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kebangkitan itu bukan hanya peristiwa satu kali terjadi di akhir zaman, bukan. Tetapi kebangkitan itu akan terjadi beberapa kali peristiwa. Dan itu akan bisa dipisahkan berdasarkan urutan, berdasarkan kelompok, siapa yang dibangkitkan. Nah itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Jadi coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 24 berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Jadi ada kata kunci, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Alkitab berkata Yesus Kristus sebagai yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus Kristus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung adalah yang pertama. Tetapi ada orang berkata, loh, bukankah sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, sudah ada kebangkitan sebelumnya? Misalnya, Elia membangkitkan. Terus anaknya Yairus dibangkitkan. Waktu Paulus berkhotbah, ada Etikus yang jatuh, dibangkitkan. Tuhan Yesus pernah bertemu dengan orang yang lagi membawa mayat ke kubur, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ada beberapa kebangkitan di dalam Alkitab, bahkan sebelum Yesus Kristus mati, sudah ada kebangkitan. Lalu kenapa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 24 ini mengajarkan tentang Yesus yang pertama kali bangkit atau yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita bilang ada perbedaan antara kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan orang-orang yang sebelum Yesus Kristus. Kenapa? Karena kebangkitan yang sesungguhnya adalah kebangkitan kepada tubuh kemuliaan. Jadi itu yang benar-benar bangkit. Jadi ketika dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan, nah itu benar-benar bangkit. Tetapi orang-orang yang bangkit sebelum Yesus Kristus bangkit, mereka hanyalah dihidupkan kembali. Jadi sebenarnya bukan dibangkitkan, tapi mereka dihidupkan kembali. Jadi ini orang mati, kayak misalnya Lazarus mati, sudah 4 hari 4 malam dia mati. Ketika Tuhan Yesus bilang, Lazarus bangunlah, dia bangkit dari kematian. Dia dihidupkan dari kematiannya. Gitu. Tetapi ketika dia dihidupkan, dia mendapatkan tubuh jasmani. Gitu. Dan tubuh jasmaninya ini akan mati lagi, dan nanti tunggu kebangkitan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kebangkitan orang-orang sebelum Yesus Kristus sebenarnya bukan kebangkitan yang sesungguhnya, tetapi hanya dihidupkan kembali.
Kenapa? Karena mereka dihidupkan untuk mengenakan tubuh jasmani lagi. Sedangkan kenapa dikatakan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang sulung? Karena dialah yang benar-benar pertama kali bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Nah, dan coba kita baca sampai ayat yang ke-24. Dikatakan sebab sama seperti maut datang, ya. Ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini diajarkan bahwa, coba kita lanjut sampai habis bacanya ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat dari pengajaran dari perikop tadi, dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-15, ayat 24 sampai 21 sampai 24 tadi, itu ada pondasi dasar tentang kebangkitan. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah ajaran tentang dasar kebangkitan, yaitu dosa masuk melalui Adam yang menghasilkan kematian, tetapi semua orang yang terhubung dengan Kristus akan memperoleh hidup dan dibangkitkan. Nah, apa maksud poin ini? Maksud poin ini adalah begini, bahwa dasar daripada kebangkitan itu apa sih itu? Dasar dari kebangkitan adalah manusia oleh persekutuan dengan Adam menjadi manusia berdosa, dan manusia berdosa ini mengalami yang namanya kematian kekal. Ya. Tetapi manusia yang berdosa ini, ya, kalau dia terhubung dengan Yesus Kristus, oleh dia bertobat dan percaya, maka dia akan memperoleh hidup dan dibangkitkan. Jadi dasar kebangkitan setiap orang percaya, atau dasar kebangkitan setiap orang yang dibangkitkan untuk bersama dengan Yesus Kristus adalah mereka terhubung dengan Yesus Kristus lewat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi perikop Korintus tadi mengajarkan kepada kita bahwa dasar kebangkitan itu adalah karena percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus, nah kita pasti akan dibangkitkan. Kan dasar kebangkitan adalah terhubung dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Kristus akan menjadi pondasi dan pola kebangkitan orang yang ada dalam Kristus. Nah, coba kita kembali ke ayat tadi ya. Dikatakan apa? Ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali pada persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Setelah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, itu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa kebangkitan Kristus akan menjadi pondasi, ya, dasar ya, dari kebangkitan orang percaya, dan pola kebangkitan orang yang ada dalam Kristus itu sama dengan kebangkitan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Kristus dibangkitkan, ya, menggunakan tubuh kemuliaan, ya. Dan orang-orang percaya juga akan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan. Kalau ditanya seperti apakah kebangkitan kita kelak? Jawabannya adalah seperti kebangkitan Kristus. Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan dia bisa mengenal murid-muridnya. Kita pun juga bisa mengenal. Pengetahuan kita tetap sempurna. Ya. Perasaan kita pun tetap sempurna. Tubuh Yesus Kristus adalah tubuh yang bisa makan dan bisa minum. Ya, setelah dia bangkit, nah itu adalah tubuh kita. Gitu. Tetapi tubuh itu adalah tubuh yang sempurna. Ya, ya. Yang tidak ada sakit penyakitnya, yang cocok dengan surga. Ya. Yang ketiga,
Tidak semua orang yang dibangkitkan ya, pada saat yang sama, melainkan sesuai dengan urutannya. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus yang pertama kali bangkit. Jadi ada pengajaran yang berkata bahwa kebangkitan semua orang percaya itu nanti pada akhir zaman. Ketika dunia ini sudah selesai semuanya, baru ada kebangkitan gitu. Ya, orang percaya, orang tidak percaya. Kita bilang, dan itu mereka bilang itu adalah satu peristiwa yang bersamaan. Kita bilang itu berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan tidak semua orang dibangkitkan pada saat yang sama, melainkan sesuai dengan urutannya. Nah, ini yang akan kita pelajari di malam hari ini. Kita akan melihat bahwa kebangkitan itu rupanya ada urutan-urutannya. Dan yang paling pertama sebagai yang sulung adalah kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus tidak ada kebangkitan yang langsung mendapatkan tubuh kemuliaan. Kalau dibangkitkan dari kematian kepada kehidupan jasmani ada banyak. Tapi dibangkitkan dari kematian kepada kehidupan rohani dengan tubuh kemuliaan, itu Yesus Kristus yang pertama kali bangkit. Nah, dari kata yang sulung yang pertama kali bangkit itu menunjukkan memang ada urutan-urutan dalam kebangkitan. Dan ini yang harus kita pahami di malam hari ini agar kita mengerti bahwa kebangkitan itu memang rupanya berbeda gitu. Ada tahap-tahap, ada waktu-waktu yang berbeda, dan ada orang-orang tertentu yang berbeda dalam kebangkitan itu. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kebangkitan orang percaya. Nah, kebangkitan orang percaya, siapakah orang yang percaya dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya zaman gereja. Jadi orang-orang percaya zaman gereja, ya siapa orang percaya zaman gereja? Ya kita, gitu. Ya, kita yang dimulai sejak kapan? Ya, sejak gereja berdiri. Kapan gereja berdiri? Sejak tampilnya Yohanes, ya, sampai kedatangan Kristus yang kedua fase pertama di awan-awan. Jadi sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 berkata bahwa nanti Tuhan akan datang di awan-awan, ya, di awan-awan. Maka orang percaya yang hidup langsung akan diangkat, tapi orang percaya yang mati itu dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan. Ya. Itu ya. Terus ya, orang bertanya, kalau gitu orang percaya hari ini meninggal kemana? Ya, coba kita lihat. Alkitab dengan jelas berkata orang percaya meninggal, rohnya itu ke surga. Ya. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu, kata Paulus. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Nah ini ya. Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati untung. Gitu. Nah aku bingung, aku harus pergi dari dunia ini, atau aku harus tetap tinggal di dunia ini untuk menghasilkan buah. Aku didesak dari dua belah pihak ini, semuanya baik bagiku, katanya. Kalau hidup adalah Kristus, aku hidup untuk Kristus, kalau aku mati keuntungan. Nah, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Nah, kalau aku pergi dari dunia ini, meninggal maksudnya, maka aku akan diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, pertanyaan kita, Kristus naik kemana? Dan akan turun dari mana? Ya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 11, maka Yesus Kristus naik ke surga. Dan menurut 1 Tesalonika pasal 4, karena nanti dia akan turun dari surga. Berarti dengan demikian kesimpulan kita hari ini adalah Yesus Kristus berada di surga. Berarti kalau Paulus bilang aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu sama dengan aku ingin pergi dan diam di surga bersama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus di surga. Nah, itu juga menyimpulkan kepada kita bahwa hari ini, kalau orang percaya meninggal, saya meninggal, Anda meninggal, Anda sungguh-sungguh orang percaya, maka roh kita langsung berada di surga. Roh kita langsung berada di surga bersama-sama dengan Kristus. Ya. Terus ada lagi nih ayatnya. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Terus kita lihat lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ayat 8. Ini juga mengajarkan bahwa orang yang mati hari ini, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, rohnya kemana? Rohnya langsung ke surga. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini meninggal untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang yang meninggal dia akan menetap bersama dengan Tuhan. Tuhan di mana ya? Tuhan di surga. Nah, artinya orang-orang percaya hari ini kalau dibangkitkan, maka rohnya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu langsung ya. Ketika detik ini nyawanya dia berhenti bernapas ya, berhenti bernapas artinya dia meninggal, itu rohnya langsung ke surga. Meninggalkan tubuhnya yang ada di bumi ini. Dan tubuhnya ini yang oleh kita sebagai penghormatan terakhir kita kuburkan dengan baik-baik ya. Dan kalau gitu buat apa dibangkitkan? Toh jiwanya sudah ada di surga. Oh iya, kita bilang. Jiwanya memang sudah di surga, tapi tubuhnya yang fana ini, yang dikubur ini, yang akan jadi tanah ini, ketika Tuhan datang untuk kedua kali nanti akan dibangkitkan tubuh ini dan bertemu dengan rohnya. Ya. Tubuhnya yang dulu yang pernah dikubur nanti akan dibangkitkan dan akan bertemu dengan rohnya di surga. Ya, jadi itu kebangkitan orang percaya. Jadi kesimpulan kita, kalau hari ini Tuhan panggil, hari ini kita putus napas kita, tidak bernapas lagi, kita meninggal, roh kita langsung ke surga, tubuh kita yang dikubur. Ya. Dan kapan kebangkitan terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, fase pertama. Yaitu datang di awan-awan. Dan siapakah orang-orang yang dibangkitkan? Orang-orang yang dibangkitkan adalah orang-orang yang hidup di zaman gereja. Ya. Dari mana? Dari tampilnya Yohanes Pembaptis ya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua fase pertama di awan-awan itu. Nah, itu yang dibangkitkan. Itu kebangkitan pertama. Ya, jadi kebangkitan pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang-orang percaya zaman gereja. Tetapi nanti juga ada kebangkitan ya. Kebangkitan orang-orang kudus perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada kebangkitan orang-orang kudus zaman perjanjian lama. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang kudus zaman perjanjian lama perjanjian baru dibangkitkan, orang-orang kudus zaman perjanjian lama mereka belum dibangkitkan. Ya. Dan kapankah orang-orang kudus perjanjian lama dibangkitkan? Mereka dibangkitkan pada akhir masa tribulasi atau 7 tahun setelah kita dibangkitkan. Jadi orang-orang perjanjian lama dari zaman Adam ya sampai terakhir ya zaman perjanjian lama, mereka akan dibangkitkan di akhir masa tribulasi. Dan termasuk membangkitkan juga orang-orang yang percaya yang sudah mati di zaman tribulasi. Jadi orang-orang kudus perjanjian lama dan orang-orang yang mati di zaman tribulasi. Ya, jadi orang-orang yang mati zaman tribulasi mereka akan dibangkitkan, gitu. Mereka akan dibangkitkan. Kapan mereka akan dibangkitkan? Alkitab mencatat mereka akan dibangkitkan pada akhir masa tribulasi. Ya, jadi saya ulangi kembali bahwa kebangkitan pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan orang-orang zaman gereja. Sejak Yohanes tampil sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, fase pertama di awan-awan. Lalu kebangkitan yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang kebangkitan orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup yang percaya, kebangkitan orang-orang kudus zaman perjanjian lama disatukan dengan orang-orang kudus
atau orang-orang percaya zaman tribulasi yang meninggal. Ya. Nanti dibangkitnya kapan? Dibangkitnya itu pada akhir masa tribulasi. Yang minggu lalu kita sudah bahas, mereka akan dihakimi dan mereka akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Di sini dikatakan apa? Ya, saya akan bacakan lagi. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, ini yang tribulasi ya. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun lamanya. Nah, jadi orang-orang perjanjian lama dan orang-orang yang percaya, yang meninggal zaman tribulasi, mereka akan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan. Setelah itu mereka menghadapkan penghakiman. Dan itu terjadi pada akhir masa tribulasi. Dihakimi untuk apa? Ya, mereka sudah pasti masuk surga, tapi dihakimi untuk menerima tanda pada dahinya, tangan mereka, dan mendapat posisi memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, inilah orang-orang penduduk yang nanti akan bersama-sama dengan kita di Yerusalem baru. Jadi kebangkitan ini adalah kebangkitan yang ketiga, dan kebangkitan ini terjadi pada akhir masa tribulasi. Yaitu dikhususkan kepada orang-orang kudus zaman perjanjian lama dan orang-orang yang meninggal di zamannya tribulasi. Kalau orang-orang hidup yang percaya, mereka akan langsung segera masuk tribulasi. Itu kebangkitan yang ketiga. Nah, kita akan melihat ada kebangkitan yang keempat. Ya, jadi ada kebangkitan yang keempat, yaitu kebangkitan orang-orang yang terhilang, ya, dan sekaligus juga, ya, ini kebangkitan orang-orang terhilang, ya. Kapan ini terjadi? Ya, di sini dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita bahas bahwa orang-orang perjanjian lama yang percaya dan orang-orang yang percaya zaman tribulasi yang meninggal dibangkitkan pada akhir masa tribulasi. Orang-orang zaman gereja dibangkitkan pada awal tribulasi, ya, pada waktu Tuhan datang di awan-awan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, ya, baik dari zaman perjanjian lama, zaman gereja, zaman tribulasi, mereka belum dibangkitkan. Masuk kepada zaman kerajaan 1000 tahun, mereka belum dibangkitkan. Dan kapankah mereka akan dibangkitkan? Nah, mereka akan dibangkitkan pada akhir masa tribulasi. Ya, jadi mereka akan dibangkitkan ya pada akhir masa tribulasi. Untuk apa mereka dibangkitkan? Ya, mereka dibangkitkan untuk menghadap tahta pengadilan Allah, yaitu tahta pengadilan Yesus Allah Bapa, namanya aras putih. Ya. Di dalam Wahyu dikatakan aras putih. Ya, coba kita lihat ya, kita Wahyu. Ya, Wahyu pasal 20, lalu aku melihat suatu tahta putih, atau disebut dengan aras putih, ya, yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan yang keempat adalah kebangkitan orang-orang yang terhilang. Jadi orang-orang yang tidak percaya sejak zaman perjanjian lama, orang-orang yang tidak percaya zaman gereja yang meninggal, mereka berada di alam maut, di bawah gambarannya. Mereka yang tidak percaya mati zaman tribulasi, mereka berada di alam maut, di kerajaan maut di sini dikatakan.
Ya. Dan mereka yang tidak percaya di awal ada kematian, ya. Dan di akhir masa tribulasi juga ada kematian. Ya. Ada kematian. Ya. Di akhir masa milenium itu ada kematian. Dan orang-orang ini akan dibangkitkan pada akhir langsung menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Bukan untuk menentukan masuk surga, masuk neraka. Mereka sudah pasti masuk neraka karena mereka tidak percaya. Orang-orang yang terhilang sepanjang zaman. Tetapi untuk menentukan berat ringannya hukuman mereka di neraka. Mereka mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan tiap-tiap orang nanti di neraka itu penghukumannya berbeda-beda. Ya. Kalau misalnya ada selama ini orang yang baik, gitu kan, yang tidak ganggu orang, baik, tapi karena dia tidak percaya Yesus, ya dia akan mati masuk neraka. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Tetapi ya, itu hukumannya akan berbeda dengan Hitler. Gitu. Ya, kalau Hitler tidak percaya Tuhan, masuk neraka juga. Gitu. Dan dia bunuh 5 juta orang Yahudi, dia bunuh. Gitu. Dia banyak bunuh orang atas perintah dia. Gitu. Nah, itu pasti hukumannya pasti akan jauh lebih berat. Nah, jadi kebangkitan itulah di akhir masa tribulasi. Di akhir masa tribulasi adalah kebangkitan orang-orang yang terhilang, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini dapat kita simpulkan, kalau kita berbicara kebangkitan di dalam Alkitab, ya, kita menemukan ada minimal 4 kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus sebagai yang pertama dan yang sulung, kata Alkitab. Yang kedua adalah kebangkitan orang percaya di awal masa tribulasi. Yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang yang hidup zaman perjanjian lama dan orang-orang yang mati ya, di dalam masa tribulasi, dibangkitkan di akhir masa tribulasi, dan kebangkitan orang-orang yang terhilang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang percaya zaman milenium? Nah, ya, mereka juga kalau ada yang meninggal akan dibangkitkan ya di akhir masa milenium. Ya. Tapi di sini katakan orang mati umur 100 tahun dianggap kutuk, dan itu di awal-awal masa tribulasi, masa milenium. Nah, sepanjang masa milenium ya hampir tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian atau tidak banyak ada kematian, gitu kan. Tetapi di akhir masa milenium nanti akan banyak kematian ketika iblis ya betul-betul menentang Tuhan, berperang melawan Tuhan, dan Tuhan menghancurkan dunia ini. Hancurkan dunia ini, dan orang-orang tidak percaya sepanjang zaman itu dibangkitkan di akhir masa tribulasi. Dan kalau sebelumnya kita lihat bahwa penghakiman itu dihadapkan kepada Yesus Kristus, ini penghakiman dihadapkan kepada Allah Bapa, yaitu penghakiman tahta putih. Ya, kalau Kristus bema Kristus ini aras putih, yaitu pengadilan Allah Bapa, dan ditujukan kepada orang-orang yang terhilang untuk menentukan berat ringannya hukuman mereka di neraka. Entah itu apinya panas atau kurang panas, tetapi ini berbicara masalah ada perbedaan yang adil terhadap tiap-tiap orang akan kengerian, akan penghukuman yang mereka rasakan. Jelas semua orang tidak percaya Tuhan akan dihukum, tetapi hukuman tiap-tiap orang itu berbeda dengan apa yang diperbuat dalam hidupnya selama dia di muka bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kita pelajari di malam hari ini, dan hari ini kita mempelajari bahwa adalah salah selama ini orang berpikir kebangkitan itu terjadi satu kali nanti di akhir zaman. Orang hidup yang percaya dibangkitkan, orang tidak percaya juga dibangkitkan. Tidak, kita bilang kebangkitan sesungguhnya itu ada urut-urutannya. Ada peristiwa yang berbeda terhadap pribadi yang berbeda, ya, untuk tujuan juga yang berbeda. Ya, untuk orang-orang yang percaya tujuannya ke surga, untuk orang tidak percaya tujuannya di neraka. Dan ada kebangkitan Yesus Kristus, ada kebangkitan orang zaman gereja, ada kebangkitan orang percaya penyelamat dan orang-orang yang hidup yang mati masa tribulasi, dan ada kebangkitan ya orang-orang sepanjang zaman yang tidak percaya di akhir masa milenium. Ya, oke. Ya, demikian pembahasan kita di malam hari ini tentang
kebangkitan dalam Alkitab atau kebangkitan dalam Alkitab sehingga kita bisa memahaminya secara menyeluruh. Ya. Baik, ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, tidak perlu dipaksakan ya.